Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai model-model keseimbangan. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Dea Nur Isnayani dengan NPM 2010104015. Kemudian ada Tita Aulia Salsabila dengan NPM 2010104049 dan ada Laila Hanifah dengan NPM 2010104135. Model penetapan harga kapital atau capital asset pricing model. Capital asset pricing model atau CAPM adalah metode keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan variabel yaitu variabel beta untuk menggambarkan risiko. CAPM pertama kali dikenalkan oleh Sharp, Lindner, dan Mosin pada pertengahan 1060-an. CAPM didasari oleh teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap return dan resiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien. Selain asumsi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, berikut merupakan asumsi-asumsi lain dalam CAPM yang dibuat untuk menyederhanakan realitas yang ada. Asumsi ini terdiri dari 8. Yang pertama yaitu semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return di masa yang identik karena mereka mempunyai harapan atau ekspektasi yang hampir sama. Semua investor menggunakan sumber informasi seperti tingkat return, varian return, dan matriks korelasi yang sama dalam kaitannya dengan pembentukan portofolio yang efisien. Yang kedua yaitu ada semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama, misalnya 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada semua investor dapat meminjam atau borrowing atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang keempat yaitu tidak adanya biaya transaksi. Yang kelima yaitu tidak adanya pajak pendapatan. Yang keenam tidak ada inflasi. Yang ketujuh terdapat banyak sekali investor dan tidak ada satupun investor yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor tersebut merupakan price taker. Dan yang terakhir yaitu pasar dalam keadaan seimbang. Asumsi-asumsi di atas memang terlihat tidak realitas. Kita perlu mempelajari CAPM karena CAPM merupakan model yang bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks, meskipun bukan kepada realitas asumsi-asumsi yang telah digunakan. Oleh karena itu, CAPM sebagai sebuah model keseimbangan bisa membantu kita dalam menyederhanakan gambaran realitas hubungan return dan resiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk suatu pasar yang seimbang. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh return abnormal dari tingkat harga yang terbentuk, termasuk bagi investor yang melakukan perdagangan spekulatif. Oleh karena itu, kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri atas semua aset berisiko yang ada. Portofolio pasar tersebut akan berada pada garis permukaan dan sekaligus merupakan portofolio yang optimal. Portofolio pasar. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier, seperti pada gambar 6.1. Pada gambar 6.1, titik M merupakan titik persinggungan antara garis yang ditarik dari RF atau tingkat return bebas risiko dengan efisien frontier yang terdiri atas portofolio aset-aset berisiko.
Titik M ini merupakan titik yang memiliki sudut tangan tertinggi dibanding titik-titik lainnya di sepanjang garis efisien frontir. Sehingga jika garis RF sampai dengan L dihubungkan dengan garis efisien frontir, maka titik persinggungan akan berada di titik M. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal, yaitu portofolio yang terdiri atas aset-aset berisiko. Dalam kondisi pasar yang seimbang, terdapat asumsi bahwa semua investor menggunakan analisis Markowitz yang sama dalam pemilihan portofolio, sehingga semua pilihan portofolio investor akan mengarah pada satu portofolio aset berisiko yang sama, yaitu titik M, dan portofolio inilah yang disebut dengan portofolio pasar. Meskipun investor bisa saja memilih titik yang berbeda di sepanjang garis RF sampai dengan L, misalnya di titik C, yaitu semua investor diasumsikan akan berinvestasi pada portofolio aset berisiko yang sama, yaitu di titik M. Perbedaannya yaitu, jika di titik M hanya terdiri atas portofolio pasar yang merupakan gabungan aset-aset berisiko saja, titik C merupakan kombinasi antara aset bebas risiko dengan portofolio aset berisiko. Portofolio pada titik M akan selalu terdiri atas semua aset berisiko, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada model CAPM, portofolio pasar adalah portofolio aset berisiko yang optimal. Oleh karena portofolio pasar terdiri atas semua aset berisiko, maka portofolio tersebut merupakan portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya akan terdiri atas risiko sistematis saja, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Portofolio pasar seharusnya meliputi semua aset berisiko yang ada, baik itu aset finansial yang meliputi obligasi, opsi, future, dan sebagainya, maupun aset real, yaitu emas dan real estate. Garis pasar modal atau capital market line. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Asumsikan bahwa pada pasar yang seimbang, semua investor akan berinvestasi pada portofolio M, karena portofolio M merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Jika kita tarik garis dari titik RF ke titik L dan menyinggung di titik M, maka pilihan investor akan berada pada titik-titik tertentu di sepanjang garis RF sampai dengan M. Pilihan masing-masing investor bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung karena dari adanya kombinasi porsi dana yang akan diinvestasikan pada aset berisiko dan aset bebas risiko. Jika pilihan investor berada pada titik RF, berarti 100% dana investor akan diinvestasikan pada aset bebas risiko. Sebaliknya, jika pilihan investor berada pada titik M, berarti 100% dana investor diinvestasikan pada aset berisiko. Sedangkan, jika pilihan investor berada pada titik-titik setelah M, yaitu titik-titik antara M dan L, berarti investor menginvestasikan lebih dananya pada aset berisiko dengan porsi yang melebihi 100%. Tindakan ini sering disebut sebagai short selling, yaitu meminjam sejumlah dana sebagai tambahan dana untuk diinvestasikan pada aset berisiko. Jika kurva efisien frontir pada gambar 6.1 dihilangkan dan kita hanya mengambil titik M saja sebagai portofolio aset berisiko yang optimal, maka kita akan mendapatkan garis RF sampai dengan L, yang selanjutnya akan disebut sebagai garis CML. Gambar 6.2 merupakan gambar garis pasar modal tanpa menampilkan efisien frontir. Garis CML tersebut memotong sumbu vertikal pada titik RF,
Selisih antara tingkat return yang diharapkan dari portofolio pasar dengan tingkat return bebas risiko merupakan tingkat return abnormal yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar yang harus ditanggungnya. Selisih return pasar dan return bebas risiko sering juga disebut dengan premi risiko portofolio pasar. Besarnya risiko portofolio pasar yang ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari RF sampai dengan alpha M. Kemiringan atau slope CML pada gambar 6.2 menunjukkan harga pasar risiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Besarnya slope CML akan mengindikasi tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Untuk menghitung slope CML, kita dapat menggunakan rumus yaitu E dikalikan RM dikurangi RF dibagi dengan alpha M. Sebagai contohnya, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20% dan tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Maka slope CML akan sebesar 0,35. Angka ini diperoleh dari 0,15 dikurangi dengan 0,08 dibagi dengan 0,20. Slope CML sebesar 0,35 ini dapat diartikan dengan setiap terjadi kenaikan 1% risiko portofolio, maka tambahan return yang diisyaratkan oleh pasar sebesar 35%. Dengan mengetahui slope CML pada garis intercept tersebut, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi ERP sama dengan RF ditambah dengan E dikali RM dikurangi RF dibagi dengan alpha M dikali dengan alpha P, di mana ERP merupakan tingkat return yang diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada CML. RF merupakan tingkat return pada aset yang bebas resiko. ERM merupakan tingkat return portofolio pasar atau M. Alpha M merupakan deviasi standar return pada portofolio pasar. Dan alpha P merupakan deviasi standar portofolio efisien yang ditentukan. Dari persamaan CML tersebut, terlihat bahwa tingkat return yang diharapkan dari setiap portofolio yang efisien adalah penjumlahan tingkat return bebas risiko atau RF dengan hasil perkalian antara harga pasar risiko atau slope CML dan risiko portofolio atau alpha P tersebut. Baik, selanjutnya garis pasar sekuritas. Dalam penjelasan garis pasar modal atau CML yang tadi sudah dijelaskan di atas, itu bisa disimpulkan bahwa CML itu mampu memberikan gambaran tentang hubungan resiko dan retur pada pasar yang seimbang untuk portofolio yang efisien. Tetapi bagaimana halnya dengan kasus portofolio yang tidak efisien ataupun aset-aset individual? Untuk menggambarkan hubungan resiko dan return dari aset-aset individual ataupun portofolio yang tidak efisien, kita itu bisa menggunakan garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau disingkat SML. Garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau disingkat SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau biasa disebut beta. SML ini dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan CML seperti yang sudah dijelaskan, CML itu bisa dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu atau sigma M. Selanjutnya ada formula atau rumus untuk mendapatkan ER dari suatu sekuritas menurut model SML
adalah E dalam kurung R1 sama dengan RF ditambah beta I dalam kurung ERM dikurangi RF, atau dalam hal ini beta I sama dengan sigma I, M per sigma kuadrat M. Atau bisa juga beta I sama dengan deviasi standar I, M dibagi standar deviasi kuadrat M. Kemudian gambaran tentang hubungan resiko dan tingkat return yang diharapkan dari sekuritas individual itu bisa digambarkan seperti pada gambar 6.3 atau garis pasar sekuritas SML. Pada gambar 6.3 tersebut, resiko sekuritas ditunjukkan oleh beta karena pada pasar yang seimbang portofolio yang terbentuk sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga resiko yang relevan adalah resiko sistematis. Beta juga menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Maka semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Pada gambar 6.4 seperti pada PowerPoint itu ditunjukkan adanya 3 sekuritas yang mempunyai beta yang berbeda. Sekuritas A mempunyai beta sebesar 1,5 yang artinya setiap ada kenaikan atau penurunan return pasar sebesar 1%, maka return sekuritas akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1,5%. Sedangkan sekuritas C dengan beta sebesar 0,5 berarti setiap ada perubahan return pasar sebesar 1%, maka return B hanya berubah sebesar 0,5% dengan arah yang sama. Untuk sekuritas M, perubahan return yang dialami sama besarnya dengan perubahan return pasar yang terjadi. Kemudian return yang diisyaratkan. Berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta yang sudah dijelaskan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa return yang diharapkan dari sekuritas I terdiri atas 2 komponen utama penyusun tingkat return yang diisyaratkan investor atau required rate of return, yaitu tingkat return bebas resiko dan premi resiko. Tingkat return yang diisyaratkan adalah jumlah minimum return yang dikehendaki investor untuk berinvestasi pada suatu sekuritas tertentu, atau secara sistematis hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. KI sama dengan tingkat resiko aset bebas resiko ditambah premi resiko, atau RF ditambah beta I dalam kurung E dalam kurung RM tutup kurung dikurangi RF tutup kurung, di mana KI adalah tingkat return yang diisyaratkan investor pada sekuritas I. Kemudian E dalam kurung RM itu return portofolio pada pasar yang diharapkan. Sedangkan beta I sama dengan itu koefisien beta sekuritas I. Kemudian RF itu tingkat return bebas resiko. Dari persamaan di atas, kita juga bisa mengetahui besarnya premi resiko untuk sekuritas premi resiko I dapat dihitung dengan mengalihkan beta sekuritas tersebut dengan premi resiko pasar. Sedangkan premi resiko pasar sendiri adalah selisih dari return yang diharapkan pada portofolio pasar dengan tingkat return bebas resiko. Selanjutnya ada contoh untuk return yang diisyaratkan. Diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dan tingkat return bebas resiko atau RF adalah 1,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam yaitu KI sama dengan 0,015 ditambah 0,5 dikalikan 0,02 dikurangi 0,015. Hasilnya yaitu 1,75%. Selanjutnya sekuritas yang undervalued atau overvalue. Secara teoritis harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut bisa disebut undervalue atau overvalue. Sebagai contohnya, seorang analis fundamentalis menganalisis tingkat return yang diharapkan dari sekuritas A dan sekuritas B. Hasil analisis tersebut digambarkan sebagai berikut.
Pada gambar tersebut terlihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang ternilai rendah atau undervalue karena tingkat return harapan atau E dalam kurung RA lebih besar dari return yang diisyaratkan investor atau E dalam kurung RA. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah SML sehingga sekuritas B dikatakan ternilai lebih atau overvalue. Berikutnya ada contoh soal dan jawaban untuk return yang diisyaratkan CAPM. Soal yang pertama, anggap tingkat return bebas resiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapakah return diisyaratkan berdasarkan CAPM? Jawabannya, karena return harapan adalah 18% dikurangi 10% sama dengan 8%, beta saham YOY adalah 0,8, maka return diisyaratkan untuk saham YOY adalah 10% ditambah 0,8 dikalikan 8% sama dengan 16,4%. Soal yang kedua, anggap tingkat return bebas resiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham lain yaitu saham GFG mempunyai return diisyaratkan 20%, berapakah betanya? Jawabannya dengan menggunakan CAPM, yaitu 20% sama dengan 10% ditambah 18% dikurangi 10% dikalikan beta I. 8% dikalikan beta I sama dengan 10%, beta I sama dengan 10% dibagi 8%, hasilnya 1,25. Berikutnya estimasi beta. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta, bisa digunakan market model. Market model pada dasarnya hampir sama dengan single index model. Hanya saja, pada market model tidak digunakan asumsi bahwa error term untuk setiap sekuritas tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, persamaan market model bisa ditunjukkan seperti persamaan berikut. RI sama dengan alfa I ditambah beta I RM ditambah EI, atau bisa juga RI return sekuritas I sama dengan alfa I atau intercept ditambah beta I atau slope, RM atau return indeks pasar ditambah EI random residual error. Market model bisa diestimasi dengan mengegress return sekuritas yang akan dinilai dengan return indeks pasar. Regresi tersebut akan menghasilkan nilai yang pertama, alfa I, ukuran return sekuritas I yang tidak terkait dengan return pasar. Yang kedua ada beta I, peningkatan return yang diharapkan pada sekuritas I untuk setiap kenaikan return pasar sebesar 1%. Contoh dalam pengestimasian beta. Investor mempunyai data return saham UUU dalam return pasar selama 5 bulan terakhir sebagai berikut. Bulan Juni return saham UUU yaitu 0,4, kemudian return pasar yaitu 0,3. Pada bulan Juli return saham UUU 0,1 sedangkan return pasar 0,1. Bulan Agustus return saham UUU minus 0,05, kemudian return pasar minus 0,1. Pada bulan September, return saham UUU senilai 0 dan return pasar minus 0,05. Kemudian pada bulan Oktober, return saham UUU 0,4 sedangkan return pasar yaitu 0,2. Berikut ini ada tabel untuk mempermudah perhitungannya. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan berikut dapat dibuat. Rata-rata return saham UUU yaitu 0,85 dibagi 5 sama dengan 0,17. Untuk varians return saham UUU yaitu 0,188 dibagi 4 sama dengan 0,047. Untuk deviasi standar return saham UUU sama dengan akar 0,047 yaitu 0,216795. Untuk rata-rata return pasar yaitu 0,45 dibagi 5 sama dengan 0,15. Untuk varians return pasar yaitu 0,112 dibagi 4 sama dengan 0,028.
Kemudian untuk deviasi standar return saham UU yaitu akar dari 0,0228 yaitu 0,167332. Untuk covariance itu bisa dihitung 0,1385 dibagi 4 sama dengan 0,034625. Kemudian untuk korelasi yaitu 0,34625 dikurangi 0,216795 dikalikan 0,167332, hasilnya 0,954469. Dengan menggunakan persamaan beta I sama dengan sigma I, M dibagi sigma kuadrat M, beta saham UU dihitung sebagai berikut. Beta UU sama dengan 0,034625 dibagi 0,028 sama dengan 1,236607. Sedangkan interceptnya dihitung dengan mengurangkan rata-rata retur sekuritas dari perkalian beta dengan rata-rata retur saham, yaitu alfa 1 sama dengan 0,17 dikurangi 1,236607 dikalikan 0,15. Hasilnya 0,059. Selanjutnya analisis dengan menggunakan excess return. Persamaan regresi market model dapat dimodifikasi menjadi dalam kurung RI dikurangi RF sama dengan alfa I ditambah beta I dalam kurung RM dikalikan RM kurangi RF ditambah EI. Dalam bentuk excess return, nilai X akan menunjukkan besarnya excess return sekuritas pada saat excess return pasar 0. Sedangkan beta atau slope dari garis karakteristik akan menunjukkan sensitivitas excess return sekuritas terhadap portofolio pasar. Meneruskan contoh saham UUU, anggap saja RF sama dengan 5%. Maka return saham UUU dan return pasar dapat diubah menjadi seperti pada tabel berikut. Pada bulan Juni, return saham UUU senilai 0,35 sedangkan return pasar 0,25. Pada bulan Juli, return saham UUU 0,05, return pasarnya 0,05. Pada bulan Agustus, return saham UU-nya minus 0,1 sedangkan return pasar minus 0,15. Pada bulan September, return saham UU minus 0,05 sedangkan return pasar minus 0,1. Kemudian pada bulan Oktober, return saham UU yaitu 0,35 sedangkan return pasar yaitu 0,15. Apabila menggunakan regresi linear sederhana, printout SPSS dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Hasilnya adalah sama dengan cara sebelumnya, yaitu beta sama dengan 1,236607. Kemudian pasti akan timbul satu pertanyaan tentang sejauh manakah keakuratan hasil estimasi beta sebagai ukuran sensitivitas return suatu saham terhadap retur pasar. Hal ini terkait dengan adanya kemungkinan bahwa indeks pasar yang digunakan dalam regresi tersebut tidak bisa menggambarkan portofolio pasar yang sebenarnya. Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang bisa membuat kita ragu terhadap keakuratan hasil estimasi beta tersebut atau faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan estimasi beta. Yang pertama, estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama dengan apa yang terjadi pada beta masa datang. Padahal dalam kenyataannya, apa yang terjadi di masa lalu mungkin akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa depan. Kemudian yang kedua, garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satu periode dan observasi yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya yang digunakan juga berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk nilai alfa dan beta yang diperoleh dari hasil regresi tersebut tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat. Beta portofolio. Pada bab ini, risiko portofolio yang diukur dengan varians bukanlah rata-rata tertimbang seperti ketika mencari rata-rata atau return harapan portofolio.
Sebaliknya, beta sebuah portofolio dapat dihitung seperti menghitung return harapan portofolio. Sebagai contoh, informasi berikut diperoleh. Berikut ini ada sekuritas FF, GG, HH, dan II. Bobot portofolio dihitung terlebih dahulu. Jumlah dana yang diinvestasikan adalah 50 juta, maka sebanyak 20 juta per 50 juta sama dengan 40% diinvestasikan pada sekuritas FF. Dengan cara seperti ini, 10% diinvestasikan pada sekuritas GG, yang kemudian menghasilkan 5 juta, kemudian 20% diinvestasikan pada sekuritas HH, yaitu 10 juta, kemudian 30% diinvestasikan pada sekuritas II, yaitu 15 juta. Return harapan portofolio ER dan beta portofolio beta P adalah ERP sama dengan 0,4 dikali 0,10 ditambah 0,1 dikali 0,12 ditambah 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,17 sama dengan 0,133 atau 13,3%. Kemudian untuk beta portofolionya, beta P sama dengan 0,4 dikali beta FF ditambah 0,1 dikali beta GG ditambah 0,2 dikali beta HH ditambah 0,3 dikali beta II. Sama dengan 0,4 dikali 0,9 ditambah 0,1 dikali 0,95 ditambah 0,2 dikali 1,2 ditambah 0,3 dikali 0,13 menghasilkan 1,085. Dengan demikian, portofolio ini mempunyai return harapan sebesar 13,3% dan beta portofolio sebesar 1,085. Karena beta adalah lebih besar dari 1, maka portofolio ini mempunyai risiko sistematis yang lebih besar daripada aset rata-rata. Pengujian terhadap CAPM. Untuk menguji validitas CAPM, perlu dilakukan penelitian-penelitian empiris mengenai CAPM tersebut. Jika CAPM valid, maka hasil penelitian empiris yang dilakukan akan menunjukkan bahwa return yang terjadi atau rilis return akan sama dengan estimasi return dengan menggunakan CAPM. Pengujian CAPM dapat menggunakan persamaan yaitu sebagai berikut. RI sama dengan A1 ditambah A2 beta I, di mana RI sama dengan rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu. Kemudian beta I yaitu estimasi beta untuk sekuritas I. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas resiko selama periode pengujian dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pasar selama periode tersebut. Elton dan Gruber pada tahun 1995 mendokumentasikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian empiris pengujian CAPM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, SML yang terbentuk cenderung linear. Yang kedua, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa intercept SML lebih besar dari return bebas resiko. Yang ketiga, slope CAPM A2 yang dihasilkan cenderung lebih kecil dari slope hasil perhitungan dari teori CAPM. Kemudian yang terakhir, meskipun hasilnya beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa investor hanya akan mendapatkan return berdasarkan risiko sistematis yang diasumsikan. Masalah utama pengujian CAPM adalah bagaimana memformulasikan sesuatu yang belum terjadi atau ex-ante berdasarkan data masa lalu atau ex post. Di samping itu, kita juga tidak akan pernah tahu secara pasti mengenai harapan investor di masa depan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengujian CAPM akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diestimasikan dalam teori CAPM. Yang selanjutnya ada teori penetapan harga arbitrasi atau Arbitrage Pricing Theory. APT menggambarkan hubungan antara risiko dan return, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Estimasi return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT
tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti hanya dalam CAPM. Pada CAPM, portofolio pasar sangat berpengaruh karena diasumsikan bahwa risiko yang relevan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta, yang menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Sedangkan pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena adanya asumsi bahwa return yang diharapkan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Di samping itu, APT juga tidak menggunakan asumsi-asumsi yang dipakai dalam CAPM, yaitu yang pertama adanya satu periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun, yang kedua tidak ada pajak, yang ketiga investor bisa meminjam dan menginvestasikan dananya pada tingkat return bebas risiko, kemudian yang keempat investor memilih portofolio berdasarkan return yang diharapkan dan variannya. Kemudian untuk asumsi-asumsi CAPM yang masih digunakan, yaitu ada investor mempunyai kepercayaan yang bersifat homogen, kemudian investor adalah risk averse yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas, yang ketiga pasar dalam kondisi sempurna, kemudian yang keempat return diperoleh dengan menggunakan model faktorial. APT didasari oleh pandangan bahwa return yang diharapkan suatu sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Faktor-faktor risiko tersebut akan menunjukkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan merupakan karakteristik khusus perusahaan. Nah, faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Kejadian-kejadian khusus yang berkaitan dengan kondisi perusahaan bukan merupakan faktor risiko APT. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian secara empiris dengan cara menganalisis return saham secara statistik untuk melihat bagaimana faktor-faktor risiko tersebut berpengaruh secara luas terhadap return saham. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksikan oleh pasar karena faktor-faktor risiko tersebut mengandung informasi yang tidak diharapkan atau bersifat mengejutkan pasar. Seperti misalnya ada perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, hal penting yang perlu diamati adalah besarnya penyimpangan atau deviasi nilai aktual faktor risiko tersebut dari yang diharapkan. Model APT. Diketahui bahwa APT mengasumsikan investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko. Dengan demikian, kita dapat menentukan return aktual untuk sekuritas I dengan menggunakan rumus yaitu RI sama dengan ERI ditambah BI1 F1 ditambah BI2 F2 sampai dengan ditambah BIN Fn ditambah EI, di mana RI sama dengan tingkat return aktual sekuritas I, ERI yaitu return yang diharapkan untuk sekuritas I, kemudian F yaitu deviasi faktor sistematis F dari nilai yang diharapkan, kemudian BI yaitu sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, kemudian EI yaitu random error. Model faktorial tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi keseimbangan. Untuk itu, kita perlu mengubah persamaan tersebut ke dalam model keseimbangan sehingga return yang diharapkan untuk suatu sekuritas yaitu ERI sama dengan A0 ditambah BI1 F1 ditambah BI2 F2 sampai dengan ditambah BIN Fn, di mana ERI yaitu return yang diharapkan dari sekuritas I, A0 return yang diharapkan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0, BIN yaitu koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I, kemudian F yaitu premi risiko untuk sebuah faktor.
Misalnya premi risiko untuk F1 adalah EF1 dikurangi A0. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa dalam APT, risiko didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro atau BI dan besarnya return yang diharapkan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Kesimpulan yang bisa kita tarik atas dasar perbandingan hubungan return dan sekuritas dari kedua model tersebut yaitu APT dan CMP. Seperti telah dijelaskan, hubungan return dan resiko pada CMP adalah ER sama dengan RF ditambah beta I, yaitu premi resiko pasar, sedangkan hubungan return dan resiko pada APT adalah ERI ditambah ERF ditambah BI 1, yaitu premi risiko untuk faktor 1, ditambah BI 2, yaitu premi risiko untuk faktor 2, sampai dengan BIN, yaitu premi risiko untuk faktor N. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa pada CAMP, nilai BI merupakan ukuran sensitivitas return sekuritas terhadap premi risiko pasar, yaitu tingkat return pasar dikurangi RF, sedangkan pada APT, nilai BI juga merupakan sensitivitas relatif return sekuritas terhadap premi risiko untuk suatu faktor risiko. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa CAMP pada dasarnya merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai model-model keseimbangan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.